Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-temanku semua, para pejuang cuan, pejuang sangguters ya, saudara-saudara semua, saudara seperjuangan. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana kalau kita lihat perkembangan bersama-sama ya dari segi sektor kripto terlebih dahulu, market cap teman-teman ya turun. Dia tadi pagi kalau nggak salah itu berada di area 2,42 triliun ya. Kali ini udah berada di area 2,39 triliun setelah Donald Trump melakukan pidatonya ya kan, yang dimana membuat volatilitas harga Bitcoin sempat menyentuh di area 69.000 something dan akhirnya terjadi koreksi. Inilah yang saya tekankan buat kalian semua. Kalau ada kenaikan yang cukup signifikan dan kalian udah profit, taking profit lah teman-teman. Kenapa? Karena potensi penurunan seperti ini pasti akan selalu ada ya. Nah, ketika udah taking profit, harga turun kan kita bisa masuk lagi gitu loh maksudnya ya. Dan kalau kita lihat dari kinerja Fear and Greed Index masih sama, Bitcoin berada di area 67.400-an teman-teman ya. Apakah Bitcoin akan turun sampai di area 63 ribuan atau dia hanya retracement aja ya untuk mencari titik pantul untuk memantulkan harga biar rebound jauh lebih tinggi lagi juga bisa teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama dari segi altcoin juga ya, hari ini koreksi lah ya, merah merona-rona alias berontar dan negara api menyerang lagi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari chart daily-nya untuk Bitcoin teman-teman ya, sebenarnya memang kalau kita lihat bersama-sama area yang kita marking waktu itu ya, ini teman-teman ternyata mampu untuk mantulin harga yang terbukti teman-teman ya. Dia mantul breakout sampai di range harga 69 ribuan ya ternyata di situ, dan saat ini ya sayang sekali teman-teman ya, sayang sekali di range harga 68 ribuan atau ya 68 ribuan ini nggak mampu closing body ya teman-teman ya. Semalam hanya naik sampai 69.000, habis itu hanya meninggalkan shadow. Coba aja kalau dia closing body teman-teman, maka di sini potensi untuk Bitcoin rebound jauh lebih tinggi lagi, terbuka lebar. Cuman ya walaupun nggak mampu closing body teman-teman, kita lihat pergerakannya, apakah dia akan retracement terlebih dahulu sampai di range harga 65 atau di area ini teman-teman ya, di area sini ya kan. Nah, saat ini kan dia sedang tertahan di area 67 ribuan ya teman-teman ya. Bahkan saat ini harganya udah cenderung di area 67.300-an. Apakah di area tersebut dia mampu bertahan atau area tersebut akan terjebol? Kalau terjebol, potensi daripada si Bitcoin itu bisa turun sampai di range harga 65 sampai di kisaran harga 63-an ribu teman-teman ya. Tapi kalau dia mampu bertahan di sini, dia konsolidasi sedikit teman-teman, mungkin dia akan bisa menjebol di range harga 71 ribuan itu ya. Mantap jiwa. Dan sesuai permintaan daripada teman-teman semua, Bang, tolong bahasin Kaspa dong ya, kayaknya menarik nih. Apa aja sih poin-poinnya yang notabene bisa bikin menarik daripada si Kaspa ini, sehingga ya kalau kita lihat bersama-sama, meskipun Kaspa belum ada di beberapa exchange besar, tapi dia mampu masuk dalam kategori 23 besar ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada beberapa poin penting yang teman-teman harus ketahui sebelum kalian masuk ke Kaspa. Cuman saya nggak nyaranin kalian untuk beli atau jual Kaspa gitu ya teman-teman ya. Intinya kalian harus tetap disclaimer, dan ini adalah penyampaian apa yang saya ketahui ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya persepsi masing-masing, punya opini masing-masing, silakan tuangkan aja teman-teman seperti itu ya. Karena pandangan saya dengan pandangan teman-teman berbeda. Begitu pula pandangan teman-teman terhadap saya dan saya terhadap teman-teman juga berbeda ya. Jadi jadikanlah sarana YouTube ini sebagai sarana informasi, teman-teman tetap disclaimer terlebih dahulu ya. Oke. Si Kaspa ini cukup menarik sebenarnya teman-teman untuk kita bahas ya. Karena apa? Karena si Kaspa saat ini kan dia sedang terjadi apa ya? Tadi sempat koreksi sebenarnya ya. Saat ini berada di area 1856 teman-teman ya. Dan saya sempat taking profit di kisaran 189 kalau nggak salah teman-teman. Dan saat ini sedang menunggu dia koreksi buat masuk lagi ya. Seperti itu. Nah, salah satunya poin-poin penting yang teman-teman harus ketahui ya, ini diungkap oleh Kasfinex teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat bersama-sama, kita terjemahkan terlebih dahulu ya. Jadi Kaspa adalah masa depan uang menurut si Kasfinex ini teman-teman ya. Nah, Kaspa itu tidak ada di Binance ya, belum ada di Binance, dan tidak ada juga atau belum listing ke platform pertukaran Coinbase juga. Belum ada di Kraken ya, OKX juga teman-teman.
Terus di sini dia juga belum ada di Bitfinance ya. Dan poin yang paling teman-teman harus ketahui di mana Kaspa ini nggak ada pra penambangan ya, tidak ada pra penambangan teman-teman ya, atau bisa dikatakan kayak pre-sale dan sebagainya lah. Intinya dia pure murni gitu teman-teman ya. Tidak ada ICO, tidak ada VC, tidak ada pembuangan tim ya. Jadi di sini tim nggak bisa ngebuang juga gitu teman-teman. Jadi tidak ada dumping yang dilakukan oleh tim ya. Tidak ada peraturan daripada FUID, terus tidak ada narasi yang berbelit-belit dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya. Nah, no team dumps ya, jadi tidak akan ada tim yang melakukan dumping ya, no regulation vote ya, dan no control narrative dan no bullshit. Oke ya. Jadi di sini kalau kita lihat memang si Kaspa itu belum ada di Binance, Coinbase, OKX teman-teman ya. Bybit udah ada belum ya? Udah ada kalau nggak salah Bybit udah ada teman-teman ya. Terus di sini si Kaspa ini ya teman-teman baru kalau di exchange besarnya ya ada di Bybit, Gate.io sama KuCoin ini ya teman-teman ya untuk exchange yang notabene cukup besar teman-teman ya. Oke, jadi Binance, Coinbase, Kraken, terus di sini ada OKX ya. Ini belum melisting daripada si Kaspa. Jadi potensinya sebenarnya cukup menarik untuk Kaspa ini. Ketika Kaspa mampu masuk ke dalam platform pertukaran Binance, pasti harganya akan melambung juga teman-teman. Kenapa? Ya karena kita ketahui sendiri tidak lama lagi pasti Kaspa ini bisa listing ke dalam platformnya Binance. Kenapa? Karena dia udah ada di pasar derivatifnya, udah ada di future-nya gitu teman-teman ya. Jadi ya semoga saja dalam waktu dekat Binance ini ngumumin untuk melisting daripada Kaspa di market spot-nya. Dan kalau kita lihat dari data ini teman-teman ya, ada Kaspa, ada Render ya, ada Vitine teman-teman, ada Bitcoin, ada Mew ya, Popcat dan masih banyak lagi altcoin lainnya di mana Kaspa ini teman-teman kalau kita lihat ya price-nya ketika menyentuh di kepala 0,19 ya sempat ATH-nya di situ teman-teman ya. Kita lihat dalam 1 jam kenaikan 1%, 1 hari 6%, 7 hari 6,7% ya, 30 hari sekitar 5,40% dan 1 tahun Kaspa ini mampu grow up sekitar 408,7% teman-teman ya. Dan kalau kita lihat Kaspa memang beberapa waktu yang lalu menyentuh di ATH baru di kepala 19 teman-teman ya. Nah bahkan para pemilik atau komunitas ya daripada Kaspa ini menargetkan Kaspa $1 di tahun ini. Semoga saja benar-benar bisa terrealisasi ya. Kita masih ada kesempatan untuk di kuartal keempat. Semoga kuartal keempat naratif-naratif tentang Kaspa untuk listing di Coinbase, listing di Binance dan beberapa bursa besar lainnya semoga segera terjadi seperti itu teman-teman ya. Dan yang perlu kita ketahui sendiri naratif-naratif yang bisa mendongkrak harga daripada Kaspa ini bisa mencapai ke ranah $1 atau lebih ya mungkin ya tentang 10 BPS-nya teman-teman itu juga bisa menjadi pendongkrak juga ya. Terus KRC 20-nya teman-teman ya. Terus masih banyak lagi lah yang dimana halving daripada Kaspa ini terjadi di setiap bulannya juga teman-teman ya. Pasokan ada maksimalnya di bawah $30 miliar. Jadi kalau ke harga $1 sih sebenarnya possible banget untuk si Kaspa ya, cuman kalian harus tetap disclaimer terlebih dahulu ya. Nah mungkin ini sedikit informasi tentang Kaspa yang notabene teman-teman tanyakan ya kan ya, masih banyak kurangnya lah tapi teman-teman bisa menjadikan ini sebagai prospek pandangan di mana kalian harus tetap disclaimer jauh lebih dalam gitu ya. Oke mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.